Welcome to our channel. Selamat jumpa para pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini kita masuki hari Minggu ketiga dalam masa Prapaskah. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengundang kita semua untuk menyadari bahwa hukum Allah harus ada dalam hati kita masing-masing. Karena hukum Allah inilah kita boleh mampu beribadat dalam roh dan kebenaran. Bacaan pertama mengingatkan perintah Allah kepada umat Israel demi keutuhan bangsa ini sebagai bangsa yang dikuduskan Allah. Perintah ini mengajak orang untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap Allah tanpa mengabaikan tugas mereka terhadap sesama manusia. Teks ini mau menegaskan bahwa Allah lah pembebas bangsanya. Dia yang telah menjadikan Israel menjadi milik pusakanya. Untuk itu normal bahwa Allah menuntut sikap taat yang total kepadanya. Ide inilah yang membawa kita untuk memahami mengapa Yesus pada hari ini mengusir para penukar uang yang berdagang di bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang kita renungkan dari bacaan pada hari ini. Yang pertama soal kesucian rumah Allah. Sangat menyolok dalam bacaan Injil hari ini adalah sengketa antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Masalahnya adalah soal makna bait Allah. Bait Allah, tempat kudus ini, tidak hanya dipandang sebagai rumah yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, tetapi juga sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Artinya, tempat khusus yang disediakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun, orang-orang telah mengubahnya menjadi pasar. Yesus ingin memurnikan kembali bait Allah sebagai tempat doa, sebagai tempat penyembuhan, dan sebagai tempat orang menerima berkat dari Allah. Karena episode inilah kita semua ditantang bagaimana sikap kita di dalam gereja sebelum misa, pada saat misa, atau setelah misa. Memang benar bahwa pada hari Minggu adalah kesempatan orang bertemu, berjumpa, berekreasi. Orang bisa ngobrol dengan siapapun. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa gereja adalah tempat doa. Gereja adalah tempat doa tidak hanya pada saat misa, tetapi setiap saat kita ada di dalamnya. Karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Tempat Allah bersama kita. Poin yang kedua, tentang apa yang terjadi dalam peribadatan. Sesungguhnya, para pedagang di kuil mematuhi hukum Musa dengan menyediakan material untuk korban bagi para peziarah. Tapi benar juga bahwa sementara beberapa orang untuk melakukan penyembahan, untuk melakukan peribadatan dengan tulus hati, ada juga beberapa orang datang dengan maksud komersial semata,
untuk berdagang semata, untuk mencari keuntungan di tempat yang dikuduskan itu. Dengan mengusir para pedagang dari bait Allah, Yesus mengundang kita semua untuk datang ke rumah Allah dengan ketulusan hati kita, tanpa maksud komersial atau tanpa maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau dalam bahasa sekarang ada modus di balik kedatangannya ke tempat kudus Allah. Kita datang untuk memuliakan Tuhan dengan hati kita. Itulah sebabnya adorasi yang benar, penyembahan yang benar keluar dari hati kita yang remuk redam, bukan muncul dari pemenuhan hukum atau peraturan atau tuntutan semata. Ibadat tanpa pertobatan, tanpa hati yang remuk redam, tanpa perubahan hati, pikiran, cara pandang, tidak ada gunanya. Saudara-saudari pencinta Riak Sabda, poin ketiga yang layak kita renungkan adalah soal simbol bait Allah. Dengan mengundang orang Yahudi untuk meruntuhkan gedung bait Allah, dan Yesus akan membangunkannya kembali lagi dalam 3 hari, itu artinya Yesus mengundang kita untuk menjadi rumah yang nyata bagi kehadiran Allah. Dalam hal ini, bait Allah yang baru bukan gedung gereja yang terbuat dari kayu atau batu, tetapi diri kita sendiri yang harus menjadi tempat kediaman Allah. Rumah tidak hanya memiliki arti fisik, tapi juga memiliki arti simbolik. Misalnya, ketika seseorang sangat tidak terbuka, kita mengatakan bahwa orang tersebut menutup diri. Dalam kasus seperti ini, seseorang bisa menjadi seperti sebuah rumah. Maka, tantangan bagi kita di masa Prapaskah ini, apakah kita sungguh menjadi rumah, tempat kediaman Allah? Sungguhkah kita terbuka untuk kehadiran-kehadirannya yang membawa kita kepada pertobatan, perubahan hidup, mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita? Dan di masa Prapaskah ini, sungguhkah kita, diri kita sendiri, hidup di hadirat Allah dengan doa, dengan pantang dan puasa, dan dengan berderma? Selamat hari Minggu, para pemirsa, para pencinta Riak Sabda. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.